Argumen fungsi itu adalah input dari fungsi. Jadi kalau argumennya tidak ada, berarti tidak memerlukan input. Ya, itu. Tapi kalau argumennya ada, berarti memerlukan input. Sehingga nanti inputnya itu yang diolah oleh fungsi itu. Gitu. Ya. Jadi misalnya argumennya adalah 13.500 seperti ini tadi dalam kurung ini, berarti ini adalah input untuk fungsi kedipkan. Juga misalnya kita punya misalnya digital write. Nah, ini kan memerlukan argumen ya. Apa digital write-nya? Berarti pin number-nya ya, argumennya adalah kalau tidak ada pin number-nya ya ini tidak bisa dikerjakan ya. Ini pin number-nya dan high gitu ya, kalau mau menghidupkan. Ya, atau misalnya delay 1000 ya. Nah, berarti ini adalah inputnya. Ini inputnya. Ya. Gitu. Beda kalau misalnya misalnya loop ya, loop. Nah, ini kan tidak memerlukan input ya. Dia program yang ada di sana, yang ini aja yang ada. Gitu, sehingga di situ inputnya kosong atau kurungnya tetap ada karena ini fungsi, tetapi tidak ada argumennya. Gitu. Jadi ada dua hal pada dalam fungsi ini adalah nama fungsi dan argumen sebagai input fungsi. Nah, kemudian sekarang tipe fungsinya ya. Fungsi kedipkan 13.500 ini hasilnya apa? Yaitu nanti hanya mengedipkan LED saja. Jadi tidak ada bilangan atau angka yang dihasilkan. Nah, sehingga fungsi ini kita bertipe void. Ya, void. Ini tidak ada angka, tidak menghasilkan angka. Ya, sehingga ini. Kalau misalnya kita punya fungsi lain, misalnya untuk menghitung rata-rata, misalnya dari 3 buah angka, maka kita tentunya memerlukan input ya. Tentunya memerlukan input. Angkanya adalah X, Y, dan Z. Karena 3 buah angka berarti kan perlu ada tiga angka. Misalnya kita X, Y, Z misalnya. Nah, maka rata-rata ini berarti X ditambah Y ditambah Z dibagi 3 ya. Karena itu maka ada hasilnya ini nanti. Maka ini mengeluarkan hasil, yaitu rata-rata dari sini ya. Rata-rata dari X plus Y plus Z per 3. Nah, inilah hasilnya. Jadi kalau ini dihitung misalnya rata 2, 3, 10, berarti berapa? 2, 3, 10 itu berarti 15, kalau salah ini ya. 2 tambah 3 tambah 10 ya. Ini 15 mestinya. Nah, ini hasilnya adalah 5 gitu. Ya, maka ada hasilnya, ada bilangan kalau ini bilangan bulat ya, ini integer, tapi ini rata-rata itu biasanya bilangan pecah desimal, berarti ini adalah float tipenya ya. Kemudian jika ada fungsi yang lain misalnya yang digunakan untuk menghitung perkalian 3 bilangan misalnya ya misalnya kali 2 berarti hasilnya adalah 2 kali 3 kali 5 ya, gitu ya. 2 kali 3 kali 5 berarti 6 kali 5 berarti 30 ya. Berarti ada hasilnya, hasilnya apa? Hasilnya integer. Karena itu maka ini tipenya adalah integer gitu. Jadi kalau tidak menghasilkan suatu bilangan angka dari fungsi itu, maka tipenya adalah void. Kalau hasilnya itu nanti bilangan pecah, maka tipenya itu float. Kalau hasilnya nanti bilangan integer, bilangan tidak pecah ya, bilangan utuh ya, maka itu atau bilangan bulat ya, maka itu berarti integer. Tipenya itu integer. Selain itu ada juga long, misalnya kalau itu misalnya panjang ya, bilangannya banyak karakter, atau kalau hasilnya itu suatu karakter misalnya dan sebagainya. Jadi tipenya bisa bermacam-macam sama dengan tipe variabel ya. Nah, misalnya
setup yang biasa kita pakai ya, itu sesuatu function yang bersifat void tanpa argumen. Mengapa tanpa argumen? Ya memang tidak memerlukan argumen di dalam void itu dalam definisi fungsi ya. Karena memang tidak ada input ya. Mengapa void? Karena dia tidak menghasilkan, karena dia hanya men-setup pin ya, pin mode, sehingga tidak menghasilkan angka apa, maka tipenya void dan tidak memerlukan argumen. Beda misalnya sin 45 misalnya, sin 45 nama fungsi sin atau sinus ya. Terus argumennya apa? Argumennya 45 ya. Fungsi ini akan tipe float. Mengapa? Karena hasil dari sin 45 adalah 0,1447 ya. Nah, jadi suatu bilangan pecah, suatu bilangan desimal ya. Beda dengan misalnya digital write 5 high misalnya ya. Digital write 5 high ini berarti apa menghasilkan angka? Tidak. Nah, tidak menghasilkan, berarti dia tipenya void. Tapi apakah dia memerlukan input? Perlu, karena yang di write itu yang mana dan yang di write apa gitu ya, yang dituliskan apa ya, yang ditulisi adalah 5 pin nomor 5 dan yang dituliskan adalah high. Nah, itu maka perlu argumen atau perlu input, tapi tidak menghasilkan bilangan, berarti tipenya void. Nah, beda dengan ini digital read 6 ya. Nah, ini digital read ini hasilnya apa? Hasilnya pasti integer karena itu membaca pin nomor 6 ya. Nah, sehingga hasilnya integer, sehingga ini digital read adalah tipenya integer dan argumennya 1, yaitu 6. Paham ya mengenai tipe fungsi ya. Tipe fungsi sekali lagi ada ini sama dengan tipe variabel ya. Fungsi itu sama dengan tipe variabel, hanya yang berbeda hanya di void. Kalau void di tipe variabel nggak ada ya. Nah, tipe bilangan ya, tipe bilangan, jadi ada bilangan bulat, bilangan desimal, bilangan ya panjang, ada karakter dan sebagainya ya. Nah, itu sama dengan ini, hanya yang void saja yang di fungsi ini yang tidak menghasilkan bilangan, itu kita sebut void. Nah, bagaimana cara membuat fungsi? Jadi fungsi-fungsi digital write misalnya pin high dan digital read pin TBL ya, misalnya TBL. Jadi ini adalah yang ini adalah argumennya gitu ya. Ini sudah ada di C, itu sudah ada ya. Jadi kita bisa langsung pakai ya, bisa langsung kita pakai gitu. Berbeda dengan ini kedipkan red ini kan belum ada di dalam C ya, belum ada, sehingga juga yang kita sebut tadi rata-rata kali misalnya itu di C belum ada, karena kita harus membuat ya, karena itu harus dibuat, karena di C tidak ada, jadi harus dibuat. Oke, sekarang kita membuat sendiri fungsi ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, tipenya apa dulu kita tentukannya. Tipenya apakah via void, apakah integer, apakah float, gitu ya. Nah, kemudian tentukan nama fungsi. Nama fungsinya apa? Ya, yang paling jelas ya, nama fungsi itu bebas ya, asal belum ada di C atau C++ ya, bebas. Tetapi yang kalau misalnya nama fungsi X gitu saja kan susah ya, ini fungsi apa gitu ya. Tapi kalau kedipkan, nah berarti kan dia memang mengedipkan atau kedip saja ya, itu kan artinya kelihatan bahwa itu fungsi itu gunanya adalah untuk mengedipkan gitu. Misalnya rata misalnya, itu berarti fungsi itu akan menghasilkan nilai rata-rata misalnya begitu ya. Jadi nama itu bebas, tapi yang konotasinya atau yang pengertian itu langsung bisa dimengerti dari nama itu. Oke, nama sudah. Setelah nama kita tentukan apakah perlu input atau tidak ya, perlu input atau tidak ya, berarti kalau tidak berarti cukup kurung ini saja. Kalau perlu input berarti argumennya ini ada A, B, C misalnya gitu ya. Kalau tidak cukup
di sini kalau perlu maka kita bisa menggunakan. Baru kemudian tuliskan fungsinya. Ini adalah isi fungsi atau definisi fungsi. Ya, sudah ini. Ya, yang sekali lagi pertama kita tentukan fungsinya, ini tentu tidak urut ya. Benar-benar ini harus ada semua ya. Tipe fungsinya apa, ya. Kemudian nama fungsinya apa, perlu input atau tidak, baru definisi fungsi. Oke, kita lihat misalnya kita membuat fungsi kedip misalnya. Kedip tadi kita gunanya apa, yaitu untuk mengkedipkan LED nomor pin LED dengan delay waktu adalah W delay misalnya gitu. Ya, jadi variabelnya ini pin LED dan W delay. Karena variabel baru, maka ini ya, ini maka karena ini dia tidak menghasilkan angka, maka ini void tipenya. Karena dia hanya kedip saja kan tidak menghasilkan angka ya. Kemudian nama fungsi kedip, namanya kedip ya, ini kedip ya. Oke. Kemudian apakah perlu input? Ya, perlu, karena yang mana yang dikedipkan ya, nomor pin yang dikedipkan dan berapa lama waktu delaynya ya, ini juga dituliskan ini adalah argumennya ya, ini argumennya ya. Oke, argumen fungsi. Sekarang isi fungsi atau definisi fungsinya. Nah, kalau sudah kita putuskan ini, maka kita sudah bisa menuliskan fungsinya. Jadi urutan penulisan fungsi adalah tipe dulu, ini tipenya void, dan nama fungsi, ya, kemudian argumennya. Nah, karena ini adalah suatu bagian program yang tidak ada hubungan dengan yang lain. Artinya ini suatu bagian program tersendiri, maka pin LED ini belum terdefinisikan ya, belum terdeklarasikan, sehingga ini kita harus dideklarasikan dulu integer pin LED. Nah, ini pin LED dideklarasikan di dalam fungsi ini. Demikian juga W delay ini, sehingga perlu deklarasi integer W delay gitu. Ya, ini pertama seperti itu. Nah, kemudian isi dari fungsi mulai dari ini ya, sampai ke sini. Jadi isi fungsinya apa? Isi fungsinya di sini tadi yang 4 tadi ya, digital write, pin length ini adalah sesuai dengan ini. Nah, kemudian high ya, high table ini tulis. Kemudian delay ini sesuai dengan ini. Ya, kita menggunakan input yang ada di sini untuk mengeset ini, dan input yang di sini kita untuk sini. Kemudian diulang lagi, dorong lagi. Nah, isi. Jadi kalau ini dipanggil nanti dan nomor pin LED ini akan berkedip menurut delay ini. Berkedip itu berarti hidup, mati gitu ya. Oke, sekarang kita lihat cara penggunaannya. Contoh cara memanggil fungsi kedip tadi. Nah, kita ambil ini program lengkap nih ya. Void setupnya dari setup ini tadi, ini suatu fungsi ya. Kemudian tipenya void yang kita berkali-kali pakai ya. Pin mode 12 output ya, pin mode 12 output. Jadi pin mode itu suatu fungsi juga ya. Tadi fungsi memanggil fungsi pin mode 12 output, jadi karena nomor 12 kita jadikan LED yang terhubung ke nomor 12 ini kita jadikan output. Kemudian pin nomor 12 juga kita jadikan output, karena ini nanti LED pertama sambungan ke 12 dan LED kedua sambungan ke pin nomor 11 ya. Kita nanti akan menghidup matikan kedua pin, kedua LED ini. Nah, sekarang setelah kita mendefinisikan fungsi setup, kita mendefinisikan fungsi kedip tadi ya. Di isinya tadi adalah LED dan W delay. Nah, kemudian ini isinya ya, isinya. Oke, ini.
sudah, tadi sudah selesai sini ya, sudah set up, genboardnya sudah di set dan isi dari kedip sudah dibuat, sehingga di sini langsung bisa dipakai. Ini adalah program utama ya, program utama dari ini void loop. Jadi yang ini tadi adalah program function ya, definisi function ya. Yang ini adalah program utama ya, utamanya loop ya. Ini kedip 12.000. Apa artinya kedip 12.000? Berarti penletnya nomor 12 ya, delay-nya 1000. Nah, maka dia nanti akan ini 12, ini 1000, ini 12, ini 1000 gitu. Ya. Jadi ini kedip dulu biar pet gitu ya, karena ini hanya biar pet gitu saja. Lalu yang ini biar pet gitu saja ya. Jadi ini berarti 12 sudah mati ya, sampai sini 12 mati, hidup terus mati, ini hidup terus mati. Sekarang yang 11 ya, ini kedip 11.000. Nah, berarti kedip penletnya jadi 11 ya, kemudian delay-nya 1000 sampai 1 detik ya, sehingga biar pet gitu ya. Nah, kalau ini digambarkan nanti, kalau ini jalankan nanti programnya adalah biar pet, biar pet, kemudian nomor 11 ganti nomor 11 biar pet. Itu programnya ya. Jadi kalau kalau ini dijalankan ya, kalau ini dijalankan kita lihat misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah pemrograman dan metode numerik. Di tahap ini adalah tahap Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Sekarang kita lihat contoh yang di Tinkercad.